Guys, kemarin tuh banyak banget yang nanya aku, Bun, pernah nggak sih ngalamin nguap mulu ya? Kadang susah nguap. Jadi pada saat nguap kesulitan nguap gitu loh teman-teman. Dan juga ada yang nanya, Bun, pernah nggak sih susah nelan? Dan juga pikirannya itu ambiar. Aku tuh pernah ngalamin itu guys ya. Dan itu terjadi setiap sore ya, menjelang maghrib. Apalagi kalau misalnya dengar berita duka, bawaan itu kayak ambiar ya, langsung bergejolak gitu, salting, pikirannya udah kemana-mana. Aku pernah ngalamin itu. Di sini aku bakal kasih tahu kalian penyebabnya apa dan tips-tips yang aku lakukan apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku ya, Adik dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini berbeda ya, aku nggak dandan. Ini aku hanya pakai kerudung yang aku pakai sehari-hari. Dan di tempat tidur, karena aku udah siap-siap tidur ya. Meskipun malam minggu aku nggak mau begadang ya, karena keesokan harinya aku bakal kerja. Dan sebelum kerja itu aku harus olahraga ya, meskipun 10-15 menit. Jadi biasanya aku itu jalan aja ya, beberapa langkah, misalnya cari sayuran, cari sarapan, dan juga melakukan peregangan seperti di video-video aku sebelumnya. Nah, buat kalian yang baru datang, yang baru bergabung, selamat bergabung ya di channel aku Adeva dan Bunda yang selalu memberikan tips-tips dan juga motivasi. Semoga kalian sembuh ya, dan semoga video-video selama ini aku share bermanfaat buat kalian ya. Mohon maaf kalau misalnya aku nggak balas pertanyaan-pertanyaan kalian, dan misalnya yang komentar-komentar kurang baik, kurang enak aku dengar, aku baca, mohon maaf ya, aku nggak balas. Karena untuk saat ini adalah komentar-komentar yang baca itu adalah aku punya tim khusus, kalau bisa yang baik-baik, yang positif ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal jawab lagi ya pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung nih, Bun, berapa lama sih berjuang melawan asam lambung? Sudah ada videonya ya, kurang lebih 2 tahun aku udah endoskopi dan juga USG. Untuk pola makan, pola tidur, dan juga pola pikir, olahraga sudah aku share, kalian bisa scroll ya di video-video aku sebelumnya. Nah, di sini aku bakal jawab pertanyaan kalian, Bun. Pernah nggak sih ngalamin nguap terus, lemas aja? Kemudian kadang kesulitan nguap. Pokoknya bawaannya itu lemas, lelah, letih, lesu. Pernah nggak sih, Bun? Pernah, guys. Jadi ini juga terjadi waktu akhir 2021 ya. Aku ngerasain banget ya. Pada saat itu aku lagi bertugas ya di salah satu tempat di luar kantor. Di luar kantor aku bertugas ya. Tiba-tiba aku tuh lemas banget guys ya. Dan itu menjelang maghrib. Aku tuh lemas banget. Aku bawaan yang nguap, mau tidur aja. Aku tuh sampai dibawa ke pos kesehatan. Pada saat itu aku dibawa sama teman aku, Bun, kamu kenapa sih kok kayak lemas? Padahal aku itu minum, ngemil ya. Dan ternyata setelah tensi aku normal ya. Pada saat itu tensi aku tuh 118 per berapa gitu. Pokoknya kata dokternya sih normal ya. Kebetulan pada saat itu aku tugas ada pos-pos kesehatan ya. Karena aku itu kan kerjasama dengan Dinkes ya, Dinas DKI. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa langsung calling mereka. Makanya pada saat itu aku dibawa ke pos AGD itu. Setelah aku ditensi normal semuanya, dan setelah aku dicek ternyata aku tuh gula darahnya rendah banget guys ya, nggak sampai 100, pokoknya di bawah 90 deh kalau nggak salah ya. Makanya itu yang membuat aku lemas, itu yang membuat aku sering nguap, itu yang membuat aku letih banget. Pokoknya aku itu di meja ya, aku tuh nerima tamu yang berkunjung ke stand aku tuh sampai kayak gimana ya, mata aku tuh nguap terus ya. Nguapnya itu kayak setiap saat gitu loh teman-teman. Pokoknya kayak lesu banget, kayak kecapean banget. Padahal kerjaan aku tuh hanya duduk di ruang AC, dikasih makan sama minum. Setelah dicek ternyata aku tuh gula darahnya rendah guys. Jadi buat kalian yang sering ngalamin kelayangan, capek cepat lelah, dan juga sering nguap ya, ternyata bisa dicek ya, bisa pengaruh dari gula darah kita yang rendah. Dan sampai aku ditanya sama petugasnya ya, sama dokternya juga ditanya, kamu belum makan ya, Bun? Padahal tuh aku ngemil melulu ya, aku ngemil, aku makan terus ya, meskipun bukan nasi padat ya, bukan nasi yang biasa aku konsumsi. Kan aku konsumsi lontong isi sayuran, itu kan menurut aku juga udah makan
yang mengenyangkan menurut aku, tapi tetap aja guys, ternyata gula darah aku itu rendah. Nah dari situ aku diceramahin sama dokter, karena aku ditanya ada riwayat GERD, ada riwayat asam lambung, dan juga aku langsung kasih lihat foto hasil endoskopi yang ada di handphone aku ya pada saat itu. Dan dokter itu menjelaskan kalau aku itu gastritis dan GERD ya, kemudian ada radang lambung. Makanya mulai diceramahin lagi sama dokter. Kebetulan aku juga ada kecemasan, ada anxiety. Kenapa sih padahal aku itu udah makan ya, tetap aja gula aku ternyata rendah. Ternyata dari faktor pikiran guys ya. Jadi aku tuh tugasnya di tempat terbuka, ramai, tapi tetap aja pikiran aku kemana-mana. Aku tuh kehilangan fokus gitu ya. Ternyata itu ngaruh banget ya ke gula darah kita guys. Makanya caranya itu adalah kita harus makan dan sering melakukan pengecekan dan pemeriksaan kesehatan ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, bisa di puskes atau di klinik ya. Kalau misalnya kalian udah ngalamin nih, udah menerapkan 3P, udah makan sering tapi masih merasakan lemas, lesu, letih, dan tidak bertenaga ya, pokoknya kayak badannya tuh kayak remuk gitu loh, tulang-tulangnya, bisa kalian melakukan cek darah. Dan juga kontrol pikiran kalian ya. Ternyata stres itu bisa membuat ya gula darah kita itu menurun atau rendah. Bahkan aku itu karena anemia ya, anemia juga, jadi pernah tensi aku juga di bawah 100 ya. Jadi kalian harus hati-hati juga ya, jangan teman-teman aku udah makan nih, udah makan rutin nih, aku udah menerapkan 3P nih, ngapain dicek. Itu wajib ya, atau perlu banget, karena kita tuh nggak tahu ya, apalagi udah GERD, banyak pikiran misalnya, kemudian kita sulit tidur, itu bisa juga disebabkan oleh tensi kita yang rendah, mungkin oleh tekanan darah kita tinggi, itu juga bisa disebabkan oleh itu guys. Jadi kalian, saran aku kalau ngalamin hal kayak aku ya, yang sering muap, apalagi kalau pikirannya udah kacau ya. Aku juga pernah suatu kejadian pada saat itu ya, karena aku dengar berita duka pada saat maghrib juga. Aku tuh tadinya baik-baik aja, setelah dengar berita itu aku tuh langsung salting, pikiran aku tuh udah kayak kemana-mana, udah kayak aduh apa yang terjadi, pokoknya dalam pikiran tuh kayak bergejolak gitu, tau nggak sih? Kalian pasti ngalamin ya, kalau misalnya pejuang asam lambung pasti kalian udah ngalamin. Aku tuh udah panik banget, udah keringat dingin, udah nguap, susah nelan. Itu dari bagian dari asam lambung kita, bagian dari batin kita itu lagi terganggu, perasaan kita itu lagi terganggu. Jadi karena adanya berita tersebut, kita pikiran itu langsung amburadul, gak karuan. Cara aku pada saat itu ya, untuk menangani semua itu adalah minum air hangat, tenangkan pikiran. Kemudian aku makan. Kalau misalnya aku nggak nafsu makan, biasanya mual atau pusing, aku buka YouTube yang ASMR atau mukbang. Jadi kalau misalnya aku lihat dia makan enak, aku juga langsung makan. Itu yang membuat aku makan, itu yang membuat aku hilang seketika ya. Pikiran cemas, pikiran panik tadi yang susah nguap, susah nelan, itu hilang seketika kalau misalnya aku udah mulai keluar dari zona yang bergejolak tadi itu. Aku juga pengen kalian ngelawan kalau misalnya sensasi itu datang. Karena ini banyak banget yang ngechat aku dari kemarin, Bun. Aku itu paling susah mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Pada saat itu aku pun mengalami hal itu, guys. Jadi caranya itu adalah aku berusaha minum air hangat dulu, menenangkan pikiran aku. Kemudian aku makan ya. Aku takut begah karena aku itu adalah sulit banget melawan begah ini. Makanya aku makan sedikit-sedikit. Kalau misalnya aku nggak nafsu makan, pikiran aku amburadul, aku kadang langsung buka YouTube ya, siapapun YouTube-nya ya, siapapun channelnya, aku langsung buka ASMR atau makanan-makanan yang enak, mukbang gitu loh. Jadi aku makan sambil senyum-senyum sendiri tadi. Jadi yang ambiar tadi, yang pikiran-pikiran mengganggu tadi langsung hilang seketika. Seperti itu cara aku ya kalau menangani. Karena kalau misalnya kita ngalamin hal itu, berarti kita pikirannya, perasaannya, ya batinnya itu lagi terganggu. Jadi kalian harus bisa mungkin, ya sebisa mungkin menenangkan pikiran kalian, mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat ya share aku kali ini.
Dan buat kalian yang kemarin nge-DM aku belum baca DM ya, karena aku tuh jarang banget buka DM, kadang seminggu sekali, karena banyak banget ya, aku tuh kadang bingung ya, mau baca yang mana dulu, mau balas yang mana dulu. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi saran aku kalian nonton video-video aku ya, semoga kalian lekas sembuh ya, kita sehat sama-sama. Oke, cukup sekian ya share kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.